Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi pada materi laporan percobaan. Laporan percobaan yang sekarang menyimpulkan teks laporan percobaan yang kedua ini ya, karena yang ke satu sudah. Pada menyimpulkan teks laporan percobaan kali ini, dapat membaca informasi model teks laporan percobaan. Yang kedua, dapat menjelaskan informasi struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, dapat memperjelas informasi kebahasaan dari model teks laporan percobaan. Dan yang keempat, dapat menyimpulkan informasi struktur dari ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Anak-anakku sekalian, marilah kita kepada langkah yang pertama, yaitu membaca informasi model teks laporan percobaan. Nah, anak-anakku sekalian, ini adalah model teks laporan percobaan. Model teks laporan percobaan ini yaitu dari unsur-unsur yang ada pada teks laporan percobaan. Kita perhatikan yang pertama adalah adanya judul. Ya, kreasi bunga pohon kayu. Berikutnya adalah penjelasan objek yang akan diteliti. Nah, di sini penjelasannya ada di sini di bagian atas, yaitu dahan pohon kayu yang terlihat sederhana dan sedikit manfaat ternyata jika diolah akan menjadi hasil kreasi yang indah. Tidak sedikit harganya jika telah dibuat inovatif. Dahan kayu tersebut dapat menjadi bunga pohon yang indah dan banyak diminati. Di sini akan dijelaskan cara membuat kreasi bunga pohon kayu yang banyak digemari dan harganya pun cukup mahal, yang terbuat dari dahan pohon kayu yang sangat sederhana. Nah, itu adalah bagian yang kedua. Sekarang menginjak kepada struktur teks laporan percobaan, yaitu adanya tujuan, adanya alat, dan adanya bahan, langkah-langkah, serta hasil. Kita lihat ya dalam teks tersebut. Ya. Tujuannya di sini. Tujuannya di sini ada pada kalimat di sini. Di sini akan dijelaskan cara membuat kreasi bunga pohon kayu yang banyak digemari dan harganya pun cukup mahal, yang terbuat dari dahan pohon kayu yang sangat sederhana. Anak-anakku sekalian, kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu alat dan bahan ya. Alat dan bahan di sini, lihat, perhatikan di sini ada persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan, yaitu gergaji dan pisau yang tajam. Kemudian mencari bahannya, yaitu batang kayu dan serangkaian bunga imitasi serta lem. Langkah-langkahnya memilah dahan pohon yang dianggap cocok untuk dijadikan batang bunga. Dahan pohon dipotong yang sekiranya tidak akan dipakai. Lepaskan kulit dahan kayu tersebut, kemudian rendam untuk menghilangkan rayap yang diam di dalam batang pohon tersebut. Proses perendaman di air kurang lebih 2 minggu sampai 1 bulan. Setelah mencapai waktu selesai perendaman batang kayu, maka batang kayu tersebut diangkat lalu keringkan. Selanjutnya amplas batang kayu yang telah kering dan diberi pernis untuk mempercantik batang kayu. Lubangi batang kayu sesuaikan tata letak penyimpanan rangkaian bunga. Masukkan rangkaian bunga dan diberi lem supaya tidak mudah lepas. Dan langkah terakhir, letakkan bunga pohon kayu yang telah jadi di atas pot dan beri adukan semen supaya bunga pohon kayu dapat berdiri kuat di atas pot. Nah, itu adalah bagian dari alat dan bahan ya. Juga langkah-langkahnya. Nah, berikutnya di sini ya ada bagian hasil. Kini batang pohon kayu telah berubah menjadi kreasi bunga pohon kayu yang indah yang dapat mengisi ruangan rumah menjadi asri. Ruangan pun menjadi indah dipandang. Nah, ini bagian hasil. Kita lihat berikutnya yaitu bagian
penutup ya. Lihat bagian penutup yang ada di sini. Demikianlah cara membuat kreasi bunga pohon kayu. Manfaatkan yang ada di sekitar kita untuk dijadikan hal yang lebih bermanfaat. Selamat mencoba. Dalam bentuk deskripsinya di sini ya. Sedangkan yang kemarin yang dibuat dalam unsur-unsur di sini adalah unsur-unsur teks laporan percobaan adalah di sini adalah merupakan kerangkanya ya. Kita kembangkan dari kerangka-kerangka ini semua menjadi teks laporan percobaan yang utuh. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. Di antaranya ada kalimat aktif, yaitu kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Ada kata tugas, yaitu merupakan sejenis kata yang memiliki beberapa peranan di dalamnya sebagai preposisi atau kata depan. Contohnya di, ke, dari ya, ini adalah kata depan. Terus yang berikutnya sebagai kata sambung. Kata sambung di sini ada kata dan, atau, serta, dan lain-lain. Dan artikula sering juga disebut dengan kata sandang di sini. Merupakan jenis kata yang mendampingi kata benda di antaranya ya. Itu. Nah, ini jika ada katanya dan itu di sini ini adalah merupakan kata sandang. Dan yang berikutnya adalah kosakata teknis di bidang ilmu, yaitu satu kata atau frasa yang sering digunakan sebagai istilah dalam bidang tertentu. Kita bahas secara bersama-sama. Kalimat aktif di sini. Kita lihat di sini ya. Ciri kebahasaan dan contohnya lihat di sini. Dari teks model teks di atas ini ya, kita ambil kalimat aktifnya di sini. Ada kalimat aktif contohnya dari kalimat dari dalam teks tersebut di atas ada kata persiapkanlah terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan ya. Nah, di sini adalah kalimat aktif. Kenapa dikatakan kalimat aktif? Dikatakan subjeknya melakukan suatu pekerjaan. Kalimat aktif di sini. Ciri kalimat aktif adalah subjeknya di sini melakukan pekerjaan. Lalu ini subjeknya mana? Gitu ya. Persiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Subjeknya di sini adalah orang yang melakukan persiapan ini ya. Persiapkan terlebih dahulu. Nah, persiapkan di sini. Contohnya, Andi mempersiapkan terlebih dahulu alat-alat yang akan digunakan. Nah, di sini Andinya tidak disebutkan ya. Maka Andi sebagai subjek. Nah, persiapkan terlebih dahulu di sini adalah predikat. Alat-alat sebagai objek. Yang akan digunakan di sini adalah keterangan. Maka contoh kalimat yang seperti ini dinamakan kalimat aktif. Berikutnya adalah kata tugas di sini. Kata tugas seperti yang telah disebutkan tadi ya di sini. Kata tugas ada di, ke, dari sebagai kata depan, lalu ada kata sambung dan atau serta dan lain-lain. Lalu ada juga artikula yang merupakan jenis kata yang mendampingi kata benda ya. Kita perhatikan di sini. Kata tugas. Dahan pohon kayu yang terlihat sederhana dan sedikit manfaatnya ternyata jika diolah akan menjadi hasil kreasi yang indah. Nah, di sini yang mana kata tugasnya? Yaitu ada kata dan di sini yaitu sebagai kata sambung dari kalimat pertama dengan kalimat kedua ya. Berikutnya adalah kosakata di sini. Di sini adalah kosakata teknis di bidang ilmu. Suatu kata atau frasa yang sering digunakan sebagai istilah dalam bidang tertentu. Nah, dari teks di atas maka kita ambil di sini sebagai kosakata dalam contohnya. Tidak sedikit harganya jika telah diberi inovatif. Nah, kosakata dalam bidang ilmunya adalah kata inovatif. Inovasi, perubahan dari yang sederhana menjadi mahal, itu
kosakata bidang ilmu. Nah, itulah penjelasan kali ini anak-anakku sekalian. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.